Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 82 ini akan membahas mengenai topik rekap November. Karena sekarang udah memasuki akhir bulan, so it's time to November recap, right? Mari ikut aku untuk menoleh ke belakang sejenak untuk memastikan apa-apa aja yang udah terjadi dan aku alami di bulan November 2023 ini. Tapi sebelum itu, aku mau curcol bentar. Karena di episode sebelumnya pas aku flashback tuh gak ada skripnya dan berujung over durasi. Jadi di episode ini aku memutuskan harus pakai skrip biar gak terlalu lama lagi durasinya. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, mulai dari awal bulan dulu. Aku ada balikin toga yang aku pakai pas wisuda plus minta legalisir ijazah dan transkrip ke TU fakultas. Jadi gini ceritanya. Toga yang buat wisuda, kalau di kampusku tuh harus bayar deposit. Bahasa gampangnya tuh kita pinjam toganya dan harus bayar sejumlah uang gitu. Nggak terlalu mahal kok bayarnya. Tapi kabar baiknya adalah kalau setelah wisuda kita balikin toganya, maka uang deposit kita juga akan dikembaliin. Tapi kalau misalnya toganya nggak dibalikin ya nggak apa-apa. Tapi ya uang depositnya nggak bakal dibalikin. Jadi kita kayak beli gitu toganya kalau nggak dibalikin ke pihak kampus. Nah, aku mutusin buat balikin aja toganya. Kan lumayan tuh uangnya bisa balik dan bisa dipakai buat keperluan yang lain. Waktu itu aku ke kampusnya tuh pagi. Sengaja biar nggak kena macet plus terlalu panas di jalannya. Untungnya pas pagi tuh pengembalian toganya nggak terlalu ramai. Jadi bisa set-set deh. Habis balikin toga, aku ke gedung fakultas buat minta legalisir ijazah dan transkrip ke TU. Jadi biar sekalian mumpung ke kampus. Nah, terus pas siangnya tuh aku balik lagi ke tempat pengembalian toga buat nemenin temanku balikin toganya. Pas di sana, tiba-tiba aku ngeliat ada seseorang yang pernah menarik perhatianku di awal perkuliahan dulu. Sampai-sampai aku bikin cerita buat mengabadikan dia. Tadinya tuh aku pikir bakal terakhir kali ngeliat dia pas gladi wisuda. Ternyata takdir Tuhan mengizinkan aku buat ngeliat dia pas balikin toga. Maybe itu terakhir kalinya aku ngeliat dia. Who knows? Tapi aku senang bisa ngeliat dia lagi dalam keadaan yang baik-baik aja. Semoga dia bahagia selalu ya. Next. Di rekap November selanjutnya ada aku yang senang karena akhirnya Jungkook ngerilis album solonya yaitu Golden. Dari pertama kali denger lagu-lagu di Golden, aku tuh langsung ngerasa kagum dan suka sama semua lagunya karena bener-bener bagus dan secandu itu. Apalagi lagu Yes or No. Gila, itu tuh bener-bener bagus lagunya. Vibes-nya asik, liriknya oke, bener-bener definisi lagu yang mau diputar 100 kali dalam sehari pun gak bakal bikin bosen. Yes or No berhasil bikin aku jatuh cinta sejak pertama kali dengerin. Aku jadi penasaran. Jungkook, kamu masukin apa di lagu Yes or No kok bisa sampai secandu itu? Selain Yes or No, aku juga berhasil dibikin terpukau sama lagu sekaligus MV main tracknya yaitu Standing Next to You. Nih lagu tuh bener-bener vibes-nya mahal. Standing Next to You tuh bener-bener definisi masterpiece. Keren pol. Ya Rebun wajib streaming sih Standing Next to You, Yes or No, dan semua lagu di album Golden. Oke, selanjutnya ada hari ulang tahunku. Ya, aku berulang tahun di bulan November. Perayaan tahun ini ada sesuatu yang cukup spesial dan berkesan, yaitu aku beli kue ulang tahun pakai uangku sendiri. Aku senang tahu bisa ngelakuin itu, apalagi beli kuenya yang rasa coklat, kesukaanku. Semoga di tahun-tahun berikutnya aku tetap bisa beli kue ulang tahun pakai uang sendiri. Dan gak cuma kue ulang tahun buat ulang tahunku, tapi juga semoga aku bisa beliin kue ulang tahun buat ulang tahun orang-orang tersayangku. Amin. Yang keempat ada kejadian yang kurang mengenakan, yaitu lampu kamarku yang tiba-tiba mati dan berujung bikin aku harus pindah kamar untuk sementara waktu karena nggak ada yang benerin lampunya soalnya lumayan tinggi posisinya. Kelima, aku pikir awal Oktober tuh jadi terakhir kalinya aku ketemu seseorang. Kalau Yorobun udah dengerin episode-episode sebelumnya, khususnya yang awal Oktober itu, pasti ngeh sama seseorang yang aku maksud. Ternyata Yorobun, di November ini, aku sempat ketemu lagi sama dia di acara pernikahan temen. Tapi Yorobun tahu nggak?
lagi-lagi tuh aku cuma bisa diem, aku nggak bisa ngajak dia ngobrol, bahkan sekedar nyapa aja tuh nggak bisa, padahal pengen, tapi nggak tahu kenapa susah ya. Untuk kamu, maaf ya, aku seneng kok bisa ketemu kamu lagi, aku seneng bisa ngelihat kamu baik-baik aja, tapi maaf, aku nggak bisa ngelakuin apa yang sebenarnya pengen aku lakuin. Aku minta maaf. Aku berharap akan ada kesempatan lain, dan saat kesempatan itu datang, aku bisa cukup berani buat ngajak kamu ngobrol dan bikin hubungan pertemanan kita membaik. Amin. Next, yang keenam ada perayaan Hari Pria Sedunia. Waktu itu aku bikin beberapa template tentang Happy International Men's Day khusus buat Kim Sok Jin. Untuk rekap November yang ketujuh ada Golden Live on Stage. Wah, itu tuh bener-bener konsernya. Golden Live on Stage tuh mulainya jam 6 sore kan, waktu Indonesia bagian barat. Terus kita tuh bisa nonton secara online dan gratis di Weverse. Dari sebelum jam 6, aku udah standby di depan HP. Udah mastiin HP ku baterainya full dan sinyalnya lagi bagus. Tapi aku lupa mastiin settingan rekam layarku. Aku nggak kepikiran kalau bakal ngerekam layar, jadi nggak kepikiran juga buat ngecek settingannya udah bener atau belum. Nah, pas konsernya udah mulai, itu tuh rasanya aku berat buat keluar dari Weverse untuk sekedar mastiin settingan rekam layarku. Jadinya aku tetap aja lanjut nonton konsernya. Meskipun lagi break, tapi aku tetap stay di Weverse, dan aku juga tetap ngerekam layar untuk beberapa kali. Aku mikirnya, ya udahlah, nggak apa-apa kalau misalnya ternyata rekam layarku nggak bisa nangkep suara Jungkook pas konser. Yang penting bisa dapat rekaman gambarnya. Ntar soal suara bisalah dipakein sound lagu-lagu di album Golden kalau emang mau dibikin story atau konten. Tapi ya Robun, alhamdulillah pas selesai konser tuh aku kan ngecek hasil rekaman layarnya. Ternyata oke hasilnya, gambarnya bagus dan suaranya juga kedengeran dengan jelas. Alhamdulillah ternyata settingannya udah benar. Berikutnya, last but not least, finally, notif yang paling ditakutin sama ARMY muncul juga, yaitu notif keramat. Hello, this is Pijit Music. Buat info Wamil 4 member Bangtan, Namjoon, Jimin, Taeyong, dan Jungkook. Notifnya tuh muncul benar-benar cuma H+2 setelah konsernya Jungkook. Ya Allah, masih lagi seneng-senengnya habis dikasih konser gratis sama Jungkook dengan penampilan yang memukau, tiba-tiba notif keramat muncul dan menghancurkan kebahagiaan. Tapi ya udahlah, toh cepat atau lambat notif itu emang bakal muncul. Tapi ya masa munculnya harus secepat dan sepagi itu sih Pijit? Masa nih ya Rubun? Notifnya tuh muncul jam 8 pagi. Mana kemarin tuh posisinya aku lagi sarapan sambil nonton Run BTS. Pas banget pas notifnya muncul itu tuh sebenarnya aku mau ketawa gara-gara ngeliat Bangtan lucu di Run BTS. Tapi kayak tiba-tiba muncul tuh notif dan bikin aku nggak jadi ketawa. Malah jadi sedih, jadi nangis, terus merasa semuanya mendadak kosong, hampa. Untungnya sih makananku udah habis ya. Ngomong-ngomong ya Robun, aku tuh masih sedih kalau inget bulan depan bakal ditinggal Wamil sama 4 member sekaligus. Tapi ya gimana ya, lebih cepat mereka pergi, berarti lebih cepat pula mereka kembali kan? Yuk mengikhlaskan Bangtan Wamil. Toh cuma buat sementara waktu kan? Dan kalau kita menjalani hari-hari berat itu dengan ikhlas, insya Allah gak bakal kerasa waktu akan berlalu dengan begitu cepat. Terus tiba-tiba, udah waktunya Bangtan pulang Wamil. Yeay! Aku berharap semoga nanti Wamilnya Namjoon, Jimin, Taeyong, dan Jungkook bisa berjalan dengan lancar. Semoga sekarang juga di masa persiapan ini mereka bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Terus kalau bisa semoga nanti mereka ditempatkan di tempat yang sama. Entah mereka berempatnya sama atau mereka bisa samaan tempat sama Seokjin maupun J-Hope. Ya, pokoknya semoga semua member Bangtan, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taeyong, dan Jeon Jungkook bisa lancar Wamilnya. Semoga mereka sehat, baik-baik aja, dan bahagia selalu di tempat Wamil masing-masing.
Oh ya, karena kan akhir tahun tuh di Korea Selatan lagi musim dingin. Aku berharap musim dingin kali ini bisa bersahabat dan menjadi lebih hangat untuk ketujuh kesayanganku yang lagi wamil. Amin. Sehat-sehat ya Bang Tan. Sampai ketemu di tahun 2025. Apo Bang Po. Dear Army, tetap kuat dan bertahan ya. Masa-masa berat ini pasti akan berlalu dan tergantikan dengan masa-masa yang membahagiakan. Apo Bang Po. Yorobun. Ya, sepertinya itu aja recap Novemberku yang bisa aku share ke Yorobun. Yorobun juga jaga kesehatan ya, karena sekarang udah mulai memasuki musim penghujan dan aku lihat ada beberapa daerah yang kebanjiran. Semoga Yorobun sekeluarga bisa selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dilimpahi rezeki yang barokah, dan semoga bahagia selalu. Amin. Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Yorobun.